Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa WLC Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya kita bisa menjalankan semua aktivitas kita tanpa kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pengikut beliau hingga hari akhir kelak, dan semoga Allah menulis kita menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Pemirsa WLC yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengulas tentang tarhib Ramadan. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar istilah tarhib Ramadan. Apa itu tarhib Ramadan? Tarhib sendiri secara kebahasaan maknanya adalah menyambut. Tarhib berasal dari fi'il atau kata kerja rohaba yurahibu tarhiban, di mana di dalam kamus Al-Ma'ani diartikan ahsana istiqbalahu. Tarhib itu artinya adalah memperbagus dalam menyambut seseorang. Atau juga bisa diartikan rohabahu, maknanya adalah qala lahu marhaban, mengatakan marhaban, selamat datang. Dari sini kita menjadi mafhum bahwa tarhib Ramadan adalah penyambutan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kemudian kenapa bulan Ramadan ini harus kita sambut, kita persiapkan dengan sebaik mungkin? Ma'asyiral muslimin, pemirsa channel WLC yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita juga sering menyambut kedatangan tamu, dan semakin spesial tamu yang akan datang, maka semakin baik pula persiapan kita dalam menyambutnya. Dan Ramadan, ma'asyiral muslimin, adalah tamu yang begitu-begitu spesial bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah penyambutan Ramadan itu merupakan tanda ketakwaan seseorang, karena Ramadan adalah salah satu syiar dari agama kita. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah sejatinya siapapun orangnya yang bisa mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah tanda dari ketakwaan hati. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, Ramadan adalah tamu yang spesial. Kita menyambutnya dengan gegap gempita, kita menyambutnya dengan gembira. Kenapa kita harus bergembira, ma'asyiral muslimin? Ada beberapa alasan. Di antaranya adalah Ramadan adalah wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Karena kita sadar bahwa ketika hidup di dunia ini banyak sekali dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan. Kita berharap bahwa Ramadan, bahwa ibadah-ibadah Ramadan kita akan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza stunibatil kabair." Bahwa sholat 5 waktu yang kita lakukan,
hari Jumat menuju hari Jumat berikutnya, dan Ramadan menuju Ramadan berikutnya adalah penyebab diampuninya dosa-dosa jika dosa yang besar itu dijauhi. Ma'asyiral muslimin, dari sini kita paham bahwa dosa-dosa kecil yang banyak dan sering kita lakukan itu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita mengerjakan sholat yang 5 waktu. Jika kemudian masih ada dosa yang ternyata belum diampuni oleh Allah dan kita tidak mengetahuinya, maka kita berijtihad, kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah dengan datangnya hari Jumat. Jika kemudian masih ada dosa yang ternyata belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita betul-betul berharap datangnya bulan Ramadan, karena insya Allah Ramadan akan menjadi wasilah takfirul dzunub, diampuninya dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain, ma'asyiral muslimin, Rasulullah menyampaikan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah mengamini apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Dan apa yang diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril menyatakan salah satu di antara ketiga hal itu adalah raghima anfu rajulin, hinalah seorang hamba itu, celakalah seorang hamba itu, ja'ahu Ramadan summan salakha qabla ayyughfaralahu, celakalah seseorang itu di mana Ramadan datang menghampirinya, kemudian Ramadan pergi sementara dosanya belum diampuni. Ma'asyiral muslimin, dari sini kita paham bahwa Ramadan insya Allah betul-betul menjadi wasilah bagi kita untuk diampuninya dosa-dosa. Yang kedua, kenapa kita patut berbahagia dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah syahrul khairat. Ramadan adalah bulan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan, jika Ramadan telah datang, maka tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusaffadu fihi syayatin. Jika Ramadan datang, ma'asyiral muslimin, maka pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Wa yunadi munadin kulla lailatin ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyal syarri aqsir hatta yanqadhiya Ramadan. Setiap malam ada malaikat yang memanggil, ada malaikat yang menyeru, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kejelekan, berhentilah. Dan hal ini, seruan malaikat ini berlangsung terus-menerus sampai Ramadan selesai. Ma'asyiral muslimin, inilah alasan yang kedua kenapa kita patut berbahagia, kita patut senang dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan bulan kebaikan bagi kita semua. Allah memudahkan langkah kita menuju kebaikan. Allah memudahkan hati kita untuk lebih tergerak di dalam fastabiqul khairat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa ULC dimanapun Anda berada. Yang ketiga, kenapa kemudian kita patut berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah syahrul ukhuwah. Ramadan adalah bulan di mana hati kita saling menyatu satu dengan yang lain. Dalam kondisi yang normal, ma'asyiral muslimin, sering kita lakukan iftar jama'i, kita lakukan buka puasa bersama, sholat tarawih bersama, tadarus Al-Quran bersama. Dari situ insya Allah merealisasikan makna-makna ukhuwah di antara kita. Kemudian juga di penghujung Ramadan kita keluarkan zakat fitrah kita. Ini juga mengindikasikan makna ukhuwah,
di mana kita menjadi semakin memiliki empati kepada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita, kepada saudara-saudara kita yang kemudian memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, yang terakhir, kenapa kemudian kita harus bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhususkan satu malam di dalam bulan Ramadan yang apabila kita beribadah, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah kita akan ditulis lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberkahi semua kegiatan kita di bulan Rajab kemarin dan bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bermunajat beribadah di Lailatul Qadar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.